Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi sama Ibu Pipi Miralini di sini. Belajar PKN, cerdas bernegara. Yuk kita simak materinya. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Harmoni sering banget nih kita dengar dalam kehidupan kita. Apa sih maksudnya? Sebelum kita mencari tahu bagaimana harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, lebih baik kita mencari tahu dulu tujuan pembelajaran atau alasan penting kenapa sih kita harus belajar tentang materi ini. Yang pertama, anak-anak ibu nanti akan mensyukuri dan juga memahami bagaimana makna keberagaman masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Dan yang kedua, anak-anak ibu nanti bisa memetakan dan menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Lalu nanti juga bisa menemukan dan menganalisis akibat dari masalah yang timbul dan bisa memahami dan menganalisis dan juga berperan aktif sebagai pelajar untuk melakukan penyelesaian dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, baik. Di sini sudah ada peta konsep dengan jelas memperlihatkan bahwa bab harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa materi ajar yang cukup besar ya. Yang pertama kita akan mempelajari makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, baik itu di ekonomi maupun gender. Lalu kita akan melihat bagaimana permasalahan dan akibat yang muncul, serta upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman tersebut. Nah, di video ini kita akan belajar tentang makna keberagaman, ya, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Nah, untuk harmoni keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang dibahas berkaitan dengan 3 poin ya, atau 3 bidang, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan gender. Pertama kita lihat dulu dalam bidang sosial budaya. Nah, keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam ya. Kita ke inti dari bab ini dulu ya, berkaitan dengan harmoni keberagaman. Nah, keberagaman sudah kita pelajari di bab sebelumnya tentang berbeda-beda atau bermacam-macam. Sementara kalau harmoni berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia yang dilihat dari keselarasan, keserasian, bahkan keseimbangan ya dalam perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, kita sering melihat harmoni ini dalam sebuah nada lagu. Kalau misalkan nada lagu itu terdengar harmoni, berarti uh, nada-nada yang dimainkan itu beragam. Kalau misalkan kita hanya memainkan satu kunci atau satu nada saja, tentunya tidak akan memunculkan harmoni yang indah. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, keberagaman sosial budaya atau keberagaman yang pertama yang kita bahas. Keberagaman sosial itu lebih melahirkan kepada status sosial masyarakat, mata pencaharian, dan kedudukan serta jabatan dalam masyarakat. Nah, ini sangat penting ya, karena keberagaman sosial ini kita lihat di masyarakat kita, banyak masyarakat yang memiliki status sosial yang dilihat dari kedudukan dan jabatan, serta profesinya. Namun kita tidak bisa membedakan ya. Artinya di sini kalau misalkan masyarakat tersebut adalah warga negara Indonesia, mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dan juga mendapatkan hal-hal yang didapatkan di dalam pemerintahan gitu ya. Lalu kita lihat keberagaman budaya melahirkan seperti alat musik, senjata, rumah adat, lagu-lagu daerah, bahasa, serta pakaian adat dan makanan yang beragam. Nah, ini juga kita lihat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan satu provinsi saja sudah memiliki alat musik, senjata, serta rumah adat yang berbeda. Apalagi satu Indonesia gitu ya, satu provinsi aja sudah banyak perbedaan. Lalu kita lihat di dalam keberagaman ekonomi. Ya, penduduk Indonesia yang sangat tersebar luas ya, sekitar 250 juta jiwa, memiliki kehidupan ada yang di pedesaan dan ada yang di perkotaan. Tentunya ini akan memperlihatkan bagaimana keragaman ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, di masyarakat pedesaan biasanya masyarakat akan mengelola atau juga bagi hasil ya dalam pengelolaan hasil bumi
yang ada di pedesaan. Nah, hal ini nanti juga akan didistribusikan ke kota-kota untuk bisa memanfaatkan serta menikmati hasil dari hasil bumi pedesaan tersebut gitu. Artinya di sini juga orang masyarakat kota dapat membeli hasil dari masyarakat desa serta menjual hasil produksinya, artinya dapat menjual hasil produksi ya yang dihasilkan dari masyarakat kota. Nah, biasanya masyarakat kota ini kan masyarakat yang mata pencahariannya di bidang industri dan juga teknologi. Tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan dalam menghasilkan mesin-mesin itu dan akan membantu dalam proses percepatan untuk perikanan, pertanian, dan lain sebagainya di pedesaan. Nah, selanjutnya keberagaman gender. Nah, gender ini sering banget dikaitkan dengan yang namanya jenis kelamin. Nah, di sini WHO mengatakan atau World Health Organization, salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa gender itu adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat. Jadi kalau di WHO itu menganggap bahwa memang ada peran, perilaku, kegiatan, atribut yang layak bagi itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sementara kalau gender secara harfiahnya, tadi benar katanya bukan jenis kelamin ya. Jadi gender ini adalah suatu sifat yang memang melekat pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama yang berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, artinya di sini setiap laki-laki maupun perempuan yang ada di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam mengembangkan diri dan juga dalam memberikan kreativitas ya atau memberikan manfaat kepada negara gitu. Nah, jadi di sini gender itu tidak ada selain laki-laki dan perempuan ya, hanya laki-laki dan perempuan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan transgender? Nah, kalau transgender artinya adalah masuk juga masyarakat Indonesia, namun kita harus membantu ya untuk mereka kembali kepada harfiahnya sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Oke, baiklah, inilah materi yang sudah Ibu sampaikan berkaitan dengan bagaimana makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.